didatangkan dari Balitro. Beliau adalah memang ahlinya vanili. Jadi bapak-bapak nanti akan dibimbing oleh Pak Kunang Mansur langsung dari Balitro. Harapannya vanili ini akan ditanam, kemudian hidup, kemudian berbuah. Harapannya. Yang saya banggakan para kelompok tani Desa Kayu Mas, Kecamatan Arjasa, teman-teman bidang perkebunan, dan yang saya banggakan seluruh PPL se-Kecamatan Arjasa. Pertama, terima kasih dan selamat datang kepada Pak Kunang Mansur. Ini adalah hari kedua BIMTEK budidaya tanaman vanili. Hari pertama kemarin di BPBD Demong kami mengundang 3 kelompok tani di Kecamatan Sumber Malang, kemudian Kecamatan Jati Panteng. Jadi sekarang hari kedua adalah di Desa Kayu Mas. Panel itu berbunga. Jadi Bogor hanya sebagai tempat bagaimana memperbanyak panel itu untuk disebarkan ke daerah-daerah di mana memerlukan varietas bunga. Intensitas cahaya yang diperlukan adalah 40-50%. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian menanam tanaman vanili di yang perkebunan bisa kita serbuki, bisa kita kolonisasi, tetapi memang aromanya tidak ada, nilai vanilinya sangat kecil. Nah, ini varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus menanam varietas unggul? Jadi varietas unggul itu ada 2, Bapak Ibu sekalian. Satu, varietas unggul lokal yang hanya unggul di satu provinsi, baik oleh nasional maupun oleh dunia. Sehingga dibawakannya ke sini adalah vanili dengan varietas unggul yang memang unggul dari segala aspek dibandingkan dengan varietas-varietas unggul lokal. Lanjut. Bunga yang diserbuki oleh kita. Jadi seperti ini nanti pilihannya tergantung Bapak Ibu sekalian, apakah mau menanam pania satu dengan jumlah yang banyak tetapi kecil-kecil, atau pendek-pendek, bukan kecil maksud saya pendek, atau dengan dibatasi jumlah kolomnya untuk kita serbuki. Sementara pania 2 memang karena ada payung khusus Bapak Ibu sekalian. Kemudian curah hujan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Kemudian intensitas cahaya 30 sampai 50, ada juga yang menyampaikan 40 sampai 50. Ini 30 50 ini diteliti oleh Profesor Rosman tahun 1998. Kemudian tinggi tempat antara 1 sampai 700 meter, di sini alhamdulillah 600, jadi masih dikategorikan sebagai ketinggian yang ideal bagi pertumbuhan tanaman vanili. pH tanah antara 5 sampai 7. Kita akan praktekkan ya bagaimana si naungan itu dipasang. Kemudian nanti setelah penanaman selesai baru seluruh naungan yang sudah kita terpasang di tiang padat itu dipulaikan hingga menaungi terhadap vanili yang kita tanam. Benih vanili yang kita panjang kemudian dipotong. Nah, ini dibuang daun di bagian bawahnya 1, 2, 3. Nah, kemudian yang 4 yang masih tetap berdaun, ujung hasil pangkasannya itu menyembul keluar. Kemudian bekas pangkasannya itu kita olesi dengan larutan fungisida untuk mencegah datangnya penyakit. Baru diikat bagian yang 14 yang tidak dibuang daun. Itu kalau yang untuk penanaman langsung 7 ruas di lapangan. Ya, dapat juga diberikan tambahan pupuk organik seperti Bapak bisa lihat pada tabel selanjutnya. Nah, ini dosisnya per 1000 meter Bapak tinggal lihat. Ini nanti dirobek, ini nanti numpuk nih Pak antara kepala putih dan sumuk sari di sini adanya. Selama pemeliharaan kita hanya menginjak dari lorong saluran itu saja, jangan menginjak dari bedengannya. Jadi mungkin hanya kita jongkok kemudian
fungisida. Fungisidanya apa? Bisa dipilih oleh Bapak sekalian. Ini ada yang biasa, sehingga proses atau datangnya penyakit ini bisa diminimalisir. Kemudian ada pemangkasan cabang-cabang buah panjat dilakukan untuk mengurangi kelembaban. Sebenarnya karena kita teledor dalam mengatur kelembaban dari lingkungan kebun kita. Selama itu masih bisa dikendalikan, insya Allah yang sudah penyakit itu tidak atau jarang terjadi. Kemudian yang keempat di penyakit antraknose, biasanya ini penyakit ini menyerang dari daun sehingga daun itu menjadi Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mengikuti kegiatan teori di ruangan. Saya sudah sampaikan bagaimana teknik menanam paneli di lapangan. Kalau saya melihat kondisi dari lahan yang akan digunakan untuk pengembangan paneli, sebetulnya belum mengikuti SOP. Jadi saluran ini belum ada, kemudian lubang tanam juga masih di bawah standar. Harusnya lubang tanamnya dibuat 50 kali 50 kali 50 dan jauh-jauh hari dibuatnya. Tapi nanti ini masih bisa diperbaiki, kemudian nanti dilakukan pengolahan tanah mengikuti alur dari bagaimana kalau air itu terbuang. Ya, nanti kalau misalkan mau dibuat ke bawah tidak masalah, tapi kalau mau ke sini juga nanti top buangannya akan tetap ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya setelah proses di lapangan, yang langkah selanjutnya adalah membuat naungan sementara yang seperti saya sampaikan. Karena tiang panjatnya belum tumbuh. Kalaupun tiang panjat sudah tumbuh, tetap naungan ini harus ada karena untuk proses adaptasi ketika paneli ini masih dalam posisi proses perpindahan tempat dari Bogor ke sini dengan lingkungan yang berbeda, tentu saja dia juga harus memerlukan proses adaptasi. Langkah selanjutnya, siapkan naungan. Ini mungkin satu kepal ini cukup. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa digunakan alang-alang, bisa juga daun kelapa, apa saja yang bisa digunakan yang ada di mana kita mau melakukan penanaman paneli. Nah, pertama kita ikatkan bagian pucuknya, dilipat seperti ini, kemudian diikatkan ke tiang dengan posisi berdiri. Ya. Nah, ini tingginya disesuaikan dengan paneli yang akan kita tanam. Kalau misalkan tinggi paneli ini sekitar 40 cm, maka ketinggian ini sekitar 40 cm. Nah, ini jumlah ini bisa dilakukan bersamaan. Jadi pembuatan naungan dulu semua di tiang panjat. Nah, baru selanjutnya setelah diikat, naungan ini sudah terpasang di setiap tiang panjat, kita melakukan pembuatan lubang tanam kecil di dekat tiang panjat. Kalau ini sudah gembur, Bapak Ibu sekalian, cukup dengan membuat lubang menggunakan tangan. Besarnya sesuaikan dengan besar polybag ini. Agak lebih besar sedikit tidak masalah. Nah, dalamnya juga mungkin sekitar 20 cm ke bawah. Kemudian sudah cukup, Pak. Nah, cukup hanya untuk polybag saja. Ini tak percaya. Ya. Sebelum ditanam, polybagnya kemudian kita tekan. Nah, tekan sampai kurang terlihat tanahnya menggumpal. Apa tujuannya? Agar ketika polybag ini dirobek, media tanahnya ini tidak pecah, sehingga tidak mengganggu terhadap akar yang tumbuh di panel ini. Selanjutnya kita lakukan perobekan, dirobek, kemudian nah ini akarnya bisa terlihat ya.
Jadi akarnya tidak terganggu. Kemudian senderkan. Jaraknya kurang lebih 5 jari dari tiang panjat. Jadi gak usah pakai ukuran, tangan kita taruh di situ, ya, sekedar itu. Sender. Nah, kemudian diuruk leher sampai dengan leher akar. Jadi jangan ditimbun ke sini. Karena kalau ditimbun ini bisa busuk, ya, bisa busuk kena sinar. Ya cukup segitu. Panel itu tidak usah padat, longgar saja seperti ini. Kemudian lakukan pengikatan. Ini dilepas dari tiang panjat sementara. Lakukan pengikatan yang di atas dulu. Ininya diukur dulu supaya tidak terlalu panjang. Sekitar lilitan sama dengan lilitan dari tiang panjat. Ada? Nah, kita bikin beberapa. Coba potong, Bu, awas. Jangan terlalu besar karena akan melukai. Diikatkan yang paling atas dulu supaya tidak terkulai. Iya. Nah, ini ikatannya yang pertama ini disimpul, kemudian selanjutnya bimbing yang lain akarnya menghadap ke tiang panjat. Ya. Nah, lilitan pertama begini, yang keduanya cukup diputar. Cukup diputar, kemudian masukkan. Itu. Satu kali ya? Iya, satu kali. Tidak disimpul mati ya. Simpulnya simpul yang bisa lepas. Bisa longgar. Iya, bisa longgar. Sampai panel itu memanjat. Nah, ini nanti diharapkan tumbuh sulur baru. Kalau ini dipaksa nanti patah, biarkan saja dulu sampai agak memanjang. Nanti kalau sudah ada pertumbuhan, kita lakukan pemangkasan di sini. Nanti keluar sulur baru yang terus memanjat. Nah, ini kemudian dibuka ya, Pak? Tutupkan, dinaungi ke bawah. Oh, gitu ya. Ya. Ini dipakai. Nah, seperti ini. Kita kontrol, Ibu, satu minggu apakah ini ada proses pertumbuhan atau misalkan terganggu atau mati. Ketika sudah ada proses pertumbuhan karena dia harus membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhan, kemudian digeser-geser. Nah, digeser-geser. Kalau sudah misalkan tumbuhnya sudah bagus, tambahan ruasnya sudah 3 sampai 5, maka dipangkas agar pertumbuhan sulur yang barunya lebih besar. Ini dibuka naungannya, biarkan dia naik. Sampai ke batas ini, nanti kalau ini kan cuman berapa nih, 130. Terus yang pemotongan ini, Pak, ujungnya, Pak? Iya, nanti kalau sudah ada pertumbuhan. Pertumbuhan misalkan sudah nambah 3 ruas, nah, berarti akar di bawah sudah aktif. Nah, kita lakukan pemotongan. Kalau dilakukan pemotongan sekarang kan belum aktif, dia sudah harus stagnan gitu kan. Nah, kalau nanti stagnan baru pertumbuhannya terdorong karena sudah aktif mengambil makanan akarnya ke unsur hara yang kita sediakan. Aktif, pasti dia mendorong untuk proses pertumbuhan sulur baru atau tunas baru. Nanti sampai sini, kalau sudah tinggi, pasti setelah pangkasnya akan besar, baru berputar ke bawah. Ya, cuman ini tiang panjatnya tidak standar ya, tidak standar. Kalau yang bisa dilihat di gambar saya tadi itu, panjangnya sama, besarnya sama. Tapi mudah-mudahan walaupun ini berproses, Pak ya. Berproses nanti bisa diganti dengan Adanya baru. ini bisa dianuin lagi, Pak? Ditambah ini lagi, Pak? Tiangnya lagi, tidak bisa ya, Pak? Ya itu, makanya penyediaan tiang panjat itu dilakukan 3 sampai 6 bulan sebelum penanaman paneli. Jadi diharapkan tidak ada lagi penyulaman karena sayang, Bu, kalau begitu tanaman paneli sudah melekat nih, rapat, Bu, sini ini. Nih jadi kalau nanti ini nih akar-akarnya ini yang ini ke sini, Bu. Kemudian ini ke sini. Nah, ini mati. Kan sayang. Nah, itu tujuannya dilakukan jauh sebelum itu supaya tanamannya diharapkan sudah tumbuh dan kuat. Ini saja longgar. Ini bagaimana nanti kalau sudah tumbuh besar, ya, itu. Ya, jadi mudah-mudahan saja ini kuat. Jadi saat ini baru lilitkan ke bawah seperti yang saya sampaikan tadi.
benih vanili ini kami langsung datangkan dari Balitro Bogor, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Jadi benih ini varitasnya adalah Vania 1 dan Vania 2. Syarat untuk menjadi benih minimal itu 5 ruas, tetapi yang kami terima ini kebanyakan melebihi dari 5 ruas. Coba dihitung Pak, berapa ruas ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi alhamdulillah ini rata-rata lebih dari 5 ruas, kebanyakan tuh 10 ke atas. Jadi ini sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi benih vanili. Harapan kami bersama Pak Bupati, mudah-mudahan benih vanili yang diberikan kepada kelompok tani di Kayu Mas, Desa Kayu Mas, Kecamatan Rajasa, nanti akan tumbuh subur sampai berbunga dan sampai berbuah. Kami dari pihak Balitro sesuai dengan persyaratan dari Vanili bersertifikat, di mana jumlah standarnya itu paling sedikit 5 ruas, itu udah layak untuk ditanam di lapangan. Sementara yang kita kirim adalah benih dengan ruas yang sudah lebih dari standar. Sehingga kami berharap juga dengan vanili yang ada, dengan kualitas yang ada, bisa berkembang baik di daerah Kayu Mas ini Pak. Dan vanili petani bisa merawatnya sampai nanti ilmunya sudah saya bekali, dan bisa merawat sampai vanili ini bisa berbuah dan menghasilkan, sehingga nanti muncul miliarder vanili di Kayu Mas ini. Terima kasih.